Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya, selalu berusaha melakukan amal baik dan banyak kebaikan di rumah dan kepada orang-orang yang ada di rumah ya. Masih PJJ, pembelajaran jarak jauh atau daring bersama Bu Ari. Kali ini Bu Ari akan membawakan mapel bahasa Indonesia ya. Tetap semangat walaupun kemudian mungkin anak-anak sudah lelah ya. Kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian bisa mengakhiri pandemi ini dan kita bisa kembali bersekolah bersama teman-teman. Nah, kali ini anak-anak, Bu Ari akan menyampaikan sebuah materi yaitu menyajikan informasi teks eksplanasi secara tulisan. Pekan kemarin kita sudah mempelajari apa itu teks eksplanasi, ada strukturnya, ada ciri-cirinya. Nah, KD-nya 4.2 yaitu menyajikan hasil pengalian informasi dari teks penjelasan ilmiah secara lisan, tulis dan visual dengan menggunakan kosakata, baku dan kalimat efektif. Yuk kita lanjutkan ya pembelajarannya. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Bu Ari akan memberikan sebuah dalil pendukung di Quran Surat Al-Baqarah ayat 269 ya. Nah, intinya apa? Yang bisa kemudian kita pelajari dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 269 yaitu Allah itu selalu mendorong hambanya untuk banyak melakukan kegiatan mencari ilmu ya, selalu mencari ilmu. Kemudian ketika seseorang itu sudah mencari ilmu apa yang harusnya dipelajari terlebih dahulu yaitu ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah ya. Kita pelajari Al-Quran, kita pelajari As-Sunnah, kemudian ketika kita sudah memahami Al-Quran, kemudian memahami As-Sunnah, maka kita bisa menjadi orang-orang yang selalu melakukan amal sholih. Nah, amal sholih ini penting anak-anak. Jadi amal sholih apa? Amal sholih besok yang akan menjadi pemberat kita di akhirat kelak. Setelah itu, kemudian kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah, baru kita kemudian mempelajari ilmu-ilmu dunia. Oleh karena ini tugas kita sebetulnya banyak. Kita harus memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, memahami ilmu-ilmu dunia, sehingga ketika kita mempelajari ilmu Al-Quran dan As-Sunnah dan kemudian mempelajari ilmu dunia, maka ilmu dunia itu akan menjadi sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi orang atau umat manusia ya. Nah, orang-orang yang diberi hikmah oleh Allah kan di sini dikatakan hikmah ya, tentang hikmah ya, mengandurkan al-hikmah. Orang-orang yang telah diberikan hikmah adalah orang yang selalu mencari dan meminta hikmah kepada Allah Subhanahu. Karena apa? Orang-orang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia akan mendapatkan karunia yang banyak. Siapa yang nggak mau mendapatkan karunia yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu semangat ya anak-anak untuk mencari ilmu, jangan sampai patah semangat. Semoga Allah memberikan keridhaan atas langkah-langkah kita. Nah, teman-teman, Bu Ari punya sebuah teks ya, teks eksplanasi ya. Kemarin kita sudah belajar strukturnya, ada kemudian ini ya. Yang pertama itu ada ide atau topik, kemudian ada penjelasan, kemudian terakhir adalah isi atau kesimpulan. Nah, Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Ada berapa paragraf kalau kita perhatikan? Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menguraikan strukturnya? Apakah di paragraf pertama ada ide topik, paragraf kedua ada unsur penjelas, ketiga penjelas, atau keempat kesimpulan? Mari kita belajar bersama-sama ya. Nah, teman-teman, biasanya di teks eksplanasi atau teks penjelas, yang pertama dibahas adalah topik masalah. Ada topiknya masalah, permasalahannya tentang apa? Apa yang dibahas pada teks tersebut biasanya ada di awal. Maka kalau kemudian kita baca lagi di teks ini ya, Thomas Alva Edison membahas tentang apa? Yaitu membahas tentang bagaimana kemudian manusia itu butuh sekali yang namanya penerangan setelah matahari terbenam. Oleh karena itu, kemudian karena kebutuhan tadi, akhirnya Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar itu sebenarnya. Jadi, bagaimana kemudian Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar diciptakan olehnya ya. Jadi bagaimana Thomas Alva Edison itu menciptakan bola lampu pijar? Karena manusia itu butuh penerangan di kala malam hari. Pertama adalah jadi paragraf pertama adalah isinya tentang topik pembahasan apa sih nanti yang dibahas. Maka nanti yang akan dibahas adalah pasti tentang bola lampu pijar. Nah, kedua, deret penjelasnya. Deret penjelasnya apa sih
Jadi yang namanya teks eksplanasi, nama lainnya kan penjelasan. Berarti di dalam teks tersebut pasti ada penjelasan-penjelasan. Nah, di mana penjelasan-penjelasannya? Pasti ada di paragraf selanjutnya, di paragraf 2 dan 3. Jadi Thomas Alva Edison itu lahir di mana? Ia pernah menyelesaikan pendidikan di mana? Dia hanya sempat sekolah 3 bulan. Kemudian dia belajar dengan ibunya setelah tidak sekolah. Di sini ya, dia punya rasa ingin tahu ya. Di usia 11 Edison sudah dapat membuat telegraf. Di usia 12 ia memanfaatkan waktunya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai macam percobaan. Nah, ini menjelaskan. Jadi siapa sih Thomas Alva Edison? Di paragraf 2 dijelaskan. Jadi namanya teks eksplanasi pasti ada penjelasannya. Nah, di paragraf 2 ada penjelasannya. Thomas Alva Edison lahir di Milan. Dia hanya bersekolah sekitar 3 bulan saja. Kemudian belajar dengan ibu. Itu namanya penjelasan. Nah, di usia 11 dia bagaimana? Di usia 12 itu namanya penjelasan. Nah, lanjut lagi ya. Nah, bagaimana dengan paragraf ketiga? Ini ada bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar. Ini dijelaskan lagi. Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar itu dengan mengembangkan penemuan melalui kerja kerasnya pada tanggal 21 Oktober. Lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam dari berbagai macam percobaan. Dari pengembangan penemuan yang telah dilakukan oleh Thomas Alva Edison, maka ditemukanlah bola lampu pijar. Ini ada di paragraf ketiga. Terus bagaimana di struktur selanjutnya? Di paragraf 4 adanya kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi, menulis apa yang kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison. Jadi anak-anak, di paragraf terakhir biasanya pada teks eksplanasi itu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari paragraf 1, 2, 3. Misal ketika ada 4 paragraf, berarti paragraf 1, 2, dan 3. Nah, terakhir ditulis tentang kesimpulan. Ya. Kesimpulannya apa? Nah, Thomas Alva Edison yang gigih memberikan hal baru bagi dunia. Ya, rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerah mampu membuat dunia menjadi lebih baik. Ini kesimpulan. Kesimpulan apa? Thomas Alva Edison tuh gigih, rasa ingin tahunya tinggi ya, sehingga dia bisa mengubah sesuatu yang tadinya gelap menjadi terang dengan bola lampu pijar, dan akhirnya dia menciptakan segala sesuatu. Jadi rangkuman tadi ya dari paragraf 1, 2, dan 3 itu diambil intinya dan menceritakan apa sih pelajaran apa atau hal penting apa yang bisa dilakukan atau kita lakukan ketika kita membaca teks eksplanasi Thomas Alva Edison. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini ya apa yang dibahas pada teks penemuan bola lampu pijar. Siapakah Thomas Alva Edison? Dijelaskan. Thomas Alva Edison lahir. Nah, ini teman-teman ya. Apa yang dibahas? Paragraf 1. Siapakah Thomas Alva Edison? Paragraf 2. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Ini hanya sebagai membantu. Paragraf 4. Kesimpulan. Nah, ini hanya sebagai pembantu agar kalian bisa lebih mudah untuk menemukan jawaban isi dari paragraf 1, 2, 3, dan 4. Dan struktur dalam teks eksplanasi tersebut. Jadi teks eksplanasi itu ada tadi ya. Pertama adalah topiknya, membahas tentang apa. 2 ada penjelasan, ketiga ada kesimpulan. Jadi mudah ya sekali ya teman-teman ya. Nah, sekarang ada penugasan ya, bacalah teks eksplanasi berikut. Kalian baca roda pengubah wajah dunia, kemudian tadi bisa. Nah, ini Bu Ari akan berikan topik masalah, deret penjelas, kemudian kesimpulan. Nah, kalian bisa membuat seperti tadi sebagai penugasannya. Mudah bukan anak-anak ya? Jadi dengan ini kalian bisa menemukan struktur teks eksplanasi yang ada pada judul berikut, roda pengubah wajah dunia. Itu saja anak-anak, tugas kali ini semoga bermanfaat ya. Jangan lupa anak-anak tetap mengaji, sholat, dan berbuat baik pada orang tua. Semangat, semoga Allah memudahkan langkah-langkah kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.